Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Imam Saputra dari kelas 1 MA 13, NPM saya 108214118. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktek Scratch saya. Oke, yang pertama konsep. Untuk konsep dari Scratch saya ini yaitu konsep Sonic, yaitu Sonic mengejar koin emas untuk menambah skor, dan juga jika Sonic terkena koin merah, maka health-nya akan berkurang. Oke, kita langsung saja ke penjelasan skrip-skripnya. Oke, yang pertama dari sprite Sonic ya. Oh ya, untuk sprite kita memakai 4 sprite, yaitu Sonic, terus ini sebagai background-nya. Kalau misalnya kita menang akan menjadi well played, dan jika kita kalah, maka akan menjadi game over. Oke, lalu ada yang untuk koin emas, dan juga ada yang untuk koin merah. Dari yang pertama dulu. Untuk script dari Sonic sendiri, yang pertama kita akan memakai when green flag click. Sprite ini berfungsi itu untuk menjalankan semua sprite yang di bawahnya. Misalnya kita mengklik green flag ini, maka semua kode di bawah ini akan berjalan. Lalu berlanjut ke set X to min 169 dan set Y min 127. Untuk set X dan set Y ini bertujuan agar sprite Sonic saya ini saat saya klik di green flag ini, nanti dia akan menuju tempat X-nya menjadi min 169 dan Y-nya min 127. Oh ya, untuk tambahan, X itu bergerak ke kanan ke kiri ya, dan Y untuk ke atas ke bawah. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita memakai script forever. Script forever ini gunanya untuk menjalankan semua kode di bawahnya agar tetap berjalan sampai selamanya, jadi tidak akan berhenti. Lanjut, kita memakai kode if then. If then ini kodenya bertujuan untuk misalnya kita ngasih kode lain nih, misalnya di if, setelah itu kita kasih kode lalu then. Jadi misalnya if kode setelah if terpenuhi, maka kode setelah then akan dijalankan. Di sini kan saya memakai left arrow. Jadi misalnya kita pencet panah ke kiri, maka kostum sprite kita ini akan menjadi kostum A. Oh ya, untuk sprite Sonicnya ini kita memakai dua kostum ya, yaitu kostum A yang untuk berlari ke kanan dan yang B untuk berlari ke kiri. Oke, kita kembali lagi. Jika kita memencet panah ke kiri, maka si Sonic ini akan mengganti ke kostum A dan change X by min 10. Change X by min 10 ini bertujuan agar jika kita pencet ke panah kiri, maka lokasi si sprite Sonic ini selalu akan berkurang ke min 10. Dan yang untuk kedua, jika panah kan kita pencet, maka si kostum sprite ini akan berganti ke kostum B. Dan juga kalau misalnya kita pencet ke kanan, maka koordinat X-nya akan bertambah 10. Jadi dia akan bergerak ke kanan. Sedangkan yang tadi, kalau misalnya kita pencet ke kiri, maka koordinat X-nya akan bergerak min 10 alias bergerak ke kiri. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, yaitu jika panah atas ditekan, kan if key up arrow press, then glide 0,5 second dan glide 0,8 second. Glide 0,5 second ini bermaksud untuk loncat ke atas. Ya, jadi kan ini untuk expositionnya kan aturan ada angka ya kayak gini, kayak misalnya Y-25 atau Y-127. Ini saya ubah menjadi exposition, maksudnya jadi saat saya pencet tanda panah ke atas, maka ini nggak bakal nggak bakal kembali. Kan kalau misalnya saya pencet nih, misalnya X posisinya di min 50, misalnya si sprite saya udah di min 100, tapi kalau misalnya saya pencet ke atas, dia akan kembali ke min 50 dan baru ke atas ke bawah. Jadi ini saya kasih exposition gunanya untuk supaya si sprite saya walaupun posisi X-nya ada di mana saja, tetap aja bisa di situ, tetap lompat ke atas. Untuk glide 0,5 second ke Y-25. Jadi nanti sprite ini akan gerak ke atas ke Y-25 dengan waktu 0,5 detik, lalu turun lagi ke bawah. Karena kita memakai yang glide 0,8 detik.
untuk X position yang sama seperti atasnya. Jadi Y-127. Jadi saat dia ke atas, saat dia ke atas 0,25 detik, dia akan ke bawah lagi dengan waktu 0,8 detik dengan koordinat Y-127. Dan jika misalnya ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan memainkan suara high boost. Oke, kita lanjut ke spread yang kedua. Oke, di spread yang kedua ini, untuk ini jatuhnya untuk kalimat belakangnya ya, untuk menang dan kalahnya. Pertama kita memakai when green flag click seperti yang tadi spread Sonic, lalu pakai block forever supaya script yang ada di dalam block forever itu akan berjalan terus-terusan. Jadi karena saya kan pengennya di dalam game saya ini nih, itu tetap, bukan tetap, tapi supaya ada suaranya, makanya saya memakai play sound drum satellite until dawn. Jadi apapun yang terjadi, dia bakal tetap bermain, suaranya tetap bermain sampai selesai dengan suara drum satellite. Oke, yang kedua yaitu when green flag click. Oke, di sini kan when green flag click tujuannya sama ya dengan yang sebelumnya. Dan sini kita memakai dua blok dari variabel yaitu set health to 7 dan set score to 0. Pertama-tama ini saya membuat sendiri ya variabelnya. Jadi supaya variabel ini bisa kita gunakan. Jadi health bertujuan untuk darahnya dan juga score untuk nanti skornya. Oke. Dan ini tuh pertamanya kita sembunyikan dua-duanya. Paham nggak? Oke, kita sembunyikan. Lalu kita ke block forever dan lalu kita forever ini masih sama ya tujuannya sama kegunaannya dengan forever yang di sini, dan if then-nya juga masih sama kayak yang tadi di spread Sonic ini. Oke, lanjut. Kan saya pakai if, kita pakai blok operator yang sama dengan 50. Jadi cara baca, jika skor sama dengan 50, maka jadi gini. Ini kan ada yang pertama nih di dalam kostum background yang ini, yaitu win dan juga lose. Kita sambungkan ke sini. Jika misalnya skor 50, maka background yang di sini yang antara game over dan win itu bakal berganti. Jadi kan jika skor sama dengan 50, maka background yang ditunjukkan atau di show lalu berganti. Kalau misalnya skor 50, maka berganti ke win. Untuk saya, background yang win itu yaitu yang well played. Jadi misalnya skor itu 50, maka yang well play ini bakal ditunjukkan dan lalu dimainkan suara triumph sampai selesai. Lalu tunggu 0,5 detik baru semua spread dan semua kode akan dihentikan. Dan untuk yang kedua, jika misalnya health atau darahnya 0, maka ditunjukkan background yang seperti well played ini, tapi yang kedua yaitu yang lose, yang game over. Maka jika darahnya sama dengan 0, maka akan ditunjukkan. Lalu diganti kostumnya ke kostum yang lose atau yang game over ini. Nah, lalu mulai suaranya itu lose sampai selesai, tunggu 0,5 detik sampai seperti ini. Setelah suaranya selesai, tunggu 0,5 detik, baru semua suara dan semua kode serta spreadnya akan berhenti. Oke, untuk hide yang di sini gunanya untuk menyembunyikan yang ini, yang background ini loh, yang game over sama yang tadi well play ya. Oke, lanjut. Oke, untuk ringnya sendiri. Untuk ringnya sendiri, kita masih tetap memakai yang when green flag click. Jadi, ketika misalnya, langsung kita baca aja ya. Jadi when green flag click ini, jika kita pencet ini, maka semua script dan kodenya akan berjalan. Lalu pertama kita pakai hide untuk menyembunyikan yang spread koin emas ini. Tunggu 0,5 detik baru ditunjukkan atau di show. Dan jika misalnya kan ini udah ditunjukkan ya kan, maka X-nya kita pilih random. Jadi sebenarnya random ini gunanya untuk sebenarnya untuk mencari sih, untuk mengeluarkan dari berbagai macamnya sih sebenarnya. Tapi saya memakai 211 ke 211 dengan Y-160. Y-160 itu yaitu di sekitar sini tempatnya. Dan kalau X-nya itu 211. Kalau Y-160 di bagian bawah sini,
kan ini ke atas bawah ya. Jadi min 160 ya sekitar sini. Dan untuk X 211 itu juga sekitar sini. Jadi misalnya kita pergi dari X, pilih random, sebenarnya ini bisa pakai set X itu 211 dan Y min 160, tapi saya pakai yang itu aja supaya lebih pendek skripnya. Jadi saat ini sudah dijalankan, maka semua spread ini, koin emas ini bakal ada di sini. Oke, lalu kita pakai block forever, yaitu untuk semua kode ini supaya berjalan terus, change X by min 5. Jika misalnya kita udah klik nih, jadi spread koin emas ini bakal selalu kurang min 5 dari X-nya. Paham nggak? Jadi kan X ke kanan kiri ya. Kalau misalnya muncul di sini, kan kalau kita pakai forever, change X by min 5 dan itu forever. Jadi setiap kali jadi selalu berjalan selama-lamanya, selalu min 5, min 5, min 5. Jadi ini koin emasnya change X by min 5 ini untuk bergeraknya koin emas ke kiri. Oke. Jika kita pakai operator ya. Nah, ini kan minus 170 nih. Jika misalnya posisi X dari si koin emas ini kurang dari min 170, sekitar di sini mungkin ya, min 170, maka pergi lagi ke X dari 211 dan 211 dan Y min 160, alias balik lagi ke sini. Jadi jika misalnya si koin emas ini udah, kan ini min 170 nih, misalnya udah min 170, kalau misalnya udah kurang dari min 170, misalnya min 180 atau min 190, maka dia akan balik lagi ke 211 dan min 160. Jadi misalnya, kan ini udah muncul nih, ya kan? Terus misalnya udah min 171, maka dia balik lagi ke Y posisinya min 160 di sekitar sini. Jadi dia akan terus berulang seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita tetap memakai when green flag click. Dan untuk block forever ya sudah saya jelaskan dari yang tadi. Dan if then, dan di sini ada bedanya, yaitu if then else. Oke, yang if then sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya kode yang, jadi jika kode yang ini dipenuhi, maka kode selanjutnya akan berjalan. Oke, di sini kita pakai jika si koin emas ini menyentuh player, maka kita tambah lagi. Jika skor sama dengan 50, maka atur skor ke 50. Misalnya, kalau misalnya skor tidak sama dengan 50, lainnya, jadi misalnya gini, jika skornya udah 50, jadi tetap aja di sini, jadi misalnya udah 50 nih, jadi set skor ini untuk berguna untuk merubah skor yang di sini menjadi 50. Jika misalnya dua-dua ini tidak terpenuhi, atau misalnya masih belum 50, maka si koin ini bakal tetap menjalankan suara koin. Nah, kan di sini dibilang nih, misalnya mengenai player. Jadi gini, jika mengenai player, maka start sound koin. Jadi kalau setiap kena player bakal memulai suara koin. Terus ubah skor menjadi 5. Jadi misalnya 5, 10, 15 begitu. Dan jika misalnya sudah mengenai player, maka spread dari koin emas ini bakal disembunyikan dulu nih. Sembunyi sekitar 0,5 detik di sini. Lalu ditampilin lagi. Tapi setelah ditampilin bukan misalnya habis kena player di sini, bukan habis ditampilin itu di sini, tapi dia balik lagi sesuai dengan di sini kan ditampilkan, lalu pergi ke titik 211 dan ini min 160. Jadi setelah kena, pergi lagi ke 211 dan min 160. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang kedua, oke, ini main green flag click udah ya. Jadi kalau misal ini bertujuan supaya misalnya si green flagnya ini ditekan, maka projectnya semuanya bakal berjalan. Jadi gini, jika green flag diklik, maka disembunyikan dulu si koin merah ini. Jadi supaya nggak langsung kena dia, maksudnya nggak langsung kena si Sonicnya. Jadi disembunyikan, tunggu 3 detik, setelah 3 detik ditampilkan. Dan sama seperti yang tadi koin emas, yaitu pergi titik X dipilih random dari 211 dan min 160. Jadi koin emas dan koin merah ini sama, titik keluarnya itu sama, yaitu 200, untuk koordinat X yaitu 211 dan Y-nya min 160. Nah, beda di sini untuk forever-nya. Ini tetap sama ya. Untuk forever-nya, forever untuk berjalan selamanya. Jika misalnya
Jadi forever ini bertujuan untuk supaya script atau kode di bawahnya ini tetap berjalan. Jadi gini, selamanya kalau misalnya setelah green flag dipilih, diklik, maka koordinat dari koin merah ini bakal selalu berkurang 5x-nya, koordinat x-nya, jadi selalu bergerak ke kiri sama kayak koin yang emas tadi. Dan juga untuk x posisi x-nya misalnya sudah min 170 seperti yang koin emas tadi, maka dia bakal kembali lagi ke titik x 211 ke 211 dan y minus 160. Oke, lanjut. Yang kedua ini, perbedaannya di sini ya. Untuk koin merah ini, jika green flag diklik dan kita pakai bar selamanya, jadi gini, jika si koin merah ini mengenai player alias si Sonic, maka jika si health alias darahnya ini sama dengan 0, maka ubah health ke 0, sama yang kayak tadi si koin emas ya. Jika misalnya kena player, jika skornya udah 50, maka skornya diubah 50. Jadi di sini jika darahnya 0, maka si darah di sini diubah menjadi 0. Lainnya, jika misalnya darahnya belum 0, misalnya koin merah ini kena si player alias si Sonic, maka jalankan suara ups dan kurangkan darah menjadi min 1. Jadi misalnya darah 7 nih, jadi min 1 jadi 6. Kalau misalnya kena koin merah jadi min 6. Terus jadi kena lagi jadi min 5 gitu. Jadi 5. Terus setelah kena itu disembunyikan dan tunggu 3 detik. Jadi setelah kena nih, sembunyi dulu, tunggu 3 detik, baru ditampilin lagi. Tampilinnya tapi bukan bergerak ke kiri, tapi balik lagi dia ke depan alias ke koordinat 211 dan koordinat x 211 dan y minus 160. Oke, untuk percobaannya kita coba aja kali ya. Jadi seperti ini kira-kira gamenya. Nah, misalnya kena koin emas, maka dia akan bertambah poinnya 5. 5 jadi 10, 15, 20. Nah, kalau misalnya kena koin merah, misalnya seperti ini nih. Nah, itu kan kurang tuh, health-nya menjadi 4. Dan ini, kalau kita pencet, misalnya kita pencet ke kanan, alias panah kanan, maka dia akan bergerak ke kanan. Jika kita misalnya pencet kiri, dia akan bergerak ke kiri. Jika pencet panah atas, maka dia akan bergerak ke atas. Nah, kalau misalnya menang, kita kayak gini tampilannya. Oke, kita lanjut ke misalnya kita kalah. Misalnya kita kalah, kita tuh bakal mendapat, sebentar, seperti ini. Nah, misalnya kalah, nah kita akan mendapat seperti ini nih. Jadi tulisan game over. Jadi misalnya kita kalah, tetap kalah. Jadi seperti itu aja. Kurang lebih dari saya seperti itu aja. Misalnya ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.